الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Penyebaran Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab 1323H 634-644 merupakan salah satu periode yang paling signifikan dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang pesat, mencakup sebagian besar Timur Tengah dan wilayah lainnya, termasuk Persia, Syam, Suriah, Mesir, dan bagian dari Afrika Utara. Berikut adalah uraian lengkap tentang penyebaran Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 1. Penaklukan Syam, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Syam adalah salah satu wilayah pertama yang ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum penaklukan, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Beberapa pertempuran penting yang terjadi dalam penaklukan Syam adalah Pertempuran Yarmuk, 636 M, salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan Bizantium, yang dipimpin oleh Heraklius, di dekat Sungai Yarmuk. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kota-kota besar di Syam, termasuk Damaskus dan Homs. Penaklukan Yerusalem, 637 M, setelah pengepungan yang panjang, Yerusalem menyerah kepada kaum Muslim pada tahun 637 M. Khalifah Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota secara damai. Umar memberikan jaminan perlindungan kepada penduduk Kristen di Yerusalem, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Perjanjian Umar. 2. Penaklukan Persia, Kekaisaran Sasania. Di bawah Khalifah Umar, Kekaisaran Sasaniah Persia yang kuat berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim dalam serangkaian pertempuran besar. Beberapa pertempuran penting dalam penaklukan Persia adalah Pertempuran Qadisiyah, 636 M. Pertempuran ini menjadi titik balik dalam penaklukan Persia. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'id bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar. Kekalahan ini sangat melemahkan Kekaisaran Sasaniah. Penaklukan Madain, 637 M. Setelah Qadisiyah, pasukan Muslim bergerak maju dan menaklukkan Madain, ibu kota Kekaisaran Sasaniah. Ini menandai jatuhnya pusat kekuasaan Persia ke tangan kaum Muslimin. Pertempuran Nahawand, 642 M, dikenal sebagai kemenangan terbesar. Pertempuran ini menghancurkan sisa-sisa kekuatan militer Kekaisaran Sasaniah. Setelah kemenangan ini, seluruh wilayah Persia secara bertahap jatuh di bawah kekuasaan Islam. 3. Penaklukan Mesir. Khalifah Umar juga mengarahkan ekspansi Islam ke wilayah Mesir, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Ekspedisi ini dipimpin oleh Panglima Muslim yang terkenal, Amr bin Esh. Penaklukan Mesir dimulai pada tahun 640 M dan ditandai dengan Pertempuran Heliopolis, 640 M, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Bizantium dan membuka jalan menuju kota-kota utama di Mesir. Penaklukan Alexandria, 641 M, setelah pengepungan yang panjang, kota Alexandria, pusat kekuasaan Bizantium di Mesir, jatuh ke tangan pasukan Muslim pada tahun 641 M. Dengan penaklukan ini, seluruh wilayah Mesir berada di bawah kekuasaan Islam. 4. Kebijakan administratif dan pemerintahan. Selain menaklukkan wilayah-wilayah baru, Umar bin Khattab juga terkenal dengan reformasi administrasi dan pemerintahannya yang sangat berpengaruh. Beberapa kebijakan penting yang diterapkannya, antara lain pembentukan sistem diwan. Departemen Umar memperkenalkan sistem administrasi baru untuk mengelola wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Sistem ini mencakup pembentukan diwan, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dan pencatatan gaji para prajurit. Pemisahan kekuasaan agama dan politik. Umar membedakan antara tugas keagamaan dan politik, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam administrasi pemerintahan. Sistem peradilan.
Umar menetapkan hakim-hakim di setiap wilayah yang ditaklukkan untuk menangani masalah hukum dan perselisihan. Dia juga sangat tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk kepada para pejabat pemerintahan. Kebijakan toleransi beragama. Umar juga dikenal sangat toleran terhadap non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Penduduk non-Muslim, seperti Kristen dan Yahudi, diberikan kebebasan untuk mempraktikkan agama mereka dan dilindungi oleh negara Islam, dengan syarat mereka membayar jizyah, pajak perlindungan. 5. Reformasi sosial. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, berbagai reformasi sosial dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pembagian tanah secara adil. Umar menegakkan kebijakan yang memastikan bahwa tanah yang ditaklukkan dibagi secara adil antara kaum muslimin. Perbaikan sistem perairan. Khalifah Umar membangun saluran irigasi dan memperbaiki sistem perairan untuk mendukung pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pada saat itu. Pengaturan kesejahteraan sosial. Umar memperkenalkan sistem kesejahteraan sosial bagi warga negara Muslim, termasuk bantuan bagi janda, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. 6. Wafatnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 M, setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Luluah. Umar meninggal setelah beberapa hari akibat luka-lukanya, dan sebelum meninggal, ia membentuk sebuah komite untuk memilih penggantinya. Utsman bin Affan kemudian terpilih sebagai khalifah ketiga setelah Umar. Kesimpulan. Penyebaran Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab sangatlah pesat, dan wilayah Islam tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia. Umar bin Khattab tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam melalui penaklukan militer, tetapi juga memperkenalkan berbagai reformasi yang membentuk fondasi negara Islam yang kuat dan stabil. Pemerintahannya yang adil dan bijaksana, serta penaklukan wilayah yang luas, menjadikan Umar bin Khattab sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam.